Selamat malam. Untuk video kali ini saya akan mengulas bagaimana caranya mendaftar ke broker forex, ya. Kemudian mendownload platform trading serta men-setting form-form dari platform trading setelah memahami bagaimana caranya menggunakan MetaTrader 4. Oke, sekarang kita mulai. Pertama, kita masuk ke website brokernya, ya. Ini saya menggunakan broker FBS. Teman-teman bisa terserah mau pakai broker apapun. Yang penting nanti ada platform MT4-nya, ya. Oke, sekarang kita login ke broker FBS-nya. Sebelum kita lanjut video ini, bagi yang belum subscribe di channel Forex Trading Mentor Indonesia, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami yang mengangkat tentang money management, teknik-teknik, dan strategi trading forex. Jika Anda suka video ini, silahkan tekan tombol like dan share. Alamat ini kadang bisa berubah, ya. Alamat broker ini tergantung dari perkembangannya, ya, karena ini adalah broker luar. Nah, kadang-kadang bertentangan dengan kebijakan keuangan di Indonesia. Tetapi itu bukan jadi suatu masalah karena di Indonesia sendiri program keuangan yang dikelola oleh OJK itu juga tidak menjamin tidak menjamin keuangan kita aman. Itu dari keyakinan kita masing-masing, ya. Apakah broker ini baik broker luar maupun broker dalam negeri. Kalau broker dalam negeri itu pasti ada informasi tentang broker-broker lokal yang kredibel, dan broker yang kurang kredibel biasanya OJK akan selalu menginformasikan. Kalau untuk broker luar itu bisa melihat dari website regulatornya. Jadi seperti FBS ini dinaungi oleh regulator mana, itu bisa dilihat di situ. Dan biasanya informasinya apakah FBS ini broker yang masuk ke dalam daftar hitam atau dalam pemantauan, itu bisa dilihat di situ. Tetapi saya menggunakan FBS ini sejak tahun 2011, jadi sudah 10 tahun saya menggunakan broker ini dan tidak ada permasalahan apapun tentang keuangan. Oke, ini yang kita namakan personal area. Jadi saya sudah terdaftar di FBS, saya mempunyai personal area. Jika saya masukkan ke email saya, ini saya blur, ya, dan kita masukkan ke sandinya, ya. Kalau Anda masih belum memiliki personal area, ini cukup diklik di sini logo FBS, ya. Nah, ini ada website semacam ini, tinggal klik buka akun, ya. Kalau masuk ini berarti kita sudah punya personal area, tapi kita klik yang buka akun. Nah, ini ada pendaftaran personal area, tinggal masukkan alamat email Anda yang valid, kemudian masukkan nama lengkap sesuai KTP, tinggal klik sebagai trader, ya, daftar sebagai trader. Nanti akan dapat notifikasi dari
FBS untuk menyelesaikan profil data diri Anda, termasuk nanti memverifikasi nomor handphone, selain alamat email ya, nomor handphone, kemudian KTP. KTP itu kemungkinan diminta KTP dan foto selfie kita yang memegang KTP. Nanti ada kemungkinan diminta seperti itu. Kemudian nanti setelah mendapat personal area, silahkan tautkan akun sosmed Anda. Saya biasanya yang saya tautkan adalah Facebook ya. Itu saya tautkan ke personal area saya. Oke, kalau sudah mempunyai personal area, tinggal klik masuk. Nah, nanti akan ada seperti ini. Ada form semacam ini. Tinggal kita masukkan alamat email yang terdaftar, masukkan password, kemudian kita login. Nah, ini kita masuk, pertama kali muncul di menu utama, ini ada dashboard, kemudian ada akun real kita. Maaf, saya blur untuk akun realnya ya. Ini ada akun send, kemudian akun standar. Akun send ini berisi dolar, tetapi nanti di akun tradingnya angka saldo kita, balance kita akan dikalikan 100 untuk akun send. Kalau untuk akun standar tetap ya $1 itu akan dihitung di akun tradingnya adalah $1. Oke, nah di sini kita bisa mendownload aplikasinya, platform tradingnya. Ya, kalau kita trading menggunakan MT4 untuk Windows, kita tinggal masuk ke menu umum ya. Kita keluar lagi ke platform website umumnya, kita keluar lagi. Kita masuk ke trading. Nah, ini ketentuan dari jenis-jenis akunnya. Kemudian untuk ini terminal ya, kita klik terminal trading. Nah, ini platform tradingnya ada bermacam-macam ya. Untuk FBS ini kita bisa menggunakan MT4 atau MT5, ada dua versi, MT4 dan MT5. Itu kita bisa ambil di App Store untuk Apple atau di Google Play untuk Android. Kita pilih MetaTrader 4 karena mayoritas indikator saya kebanyakan masih menggunakan MT4 berbasis MetaTrader 4. Nah, ini yang bisa mau kita cek ya, kita mau unduh apa. Untuk yang Android biasanya kalau ini kita unduhannya menggunakan HP ya. Ini untuk menggunakan Apple untuk iOS. Kalau web trader ini tidak perlu mengunduh, langsung klik, kita akan trading di website.
Kemudian kalau kita menggunakan ini, berarti ini akan mengunduh untuk Windows ya, untuk Windows. Kalau ini untuk Apple Mac ya, Apple Mac ya. Sedangkan multi terminal ini adalah untuk Windows yang menginformasikan akun-akun kita, semua akun kita, semua akun trading kita ya nanti. Tapi ini tidak untuk trading, hanya untuk menginformasikan. Bisa untuk trading tapi mungkin sulit untuk apa ya, agak repot untuk tradingnya. Jadi kita nanti ngunduhnya adalah ini. Jadi tinggal klik unduh. Nah, di sini nanti kita akan dapat file ini. Filenya adalah FBS 4 setup. FBS 4 setup. Kalau yang tadi untuk multi terminal, kita akan dapat FBS 4 multi setup. Ini FBS 4 setup ya. Ini di double klik. Nah, tinggal klik next. Kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Jadi kalau kita punya akun lebih dari satu, sebaiknya kita mempunyai MetaTrader ini lebih dari satu ya. Itu bisa kita setup di drive masing-masing ya. Misalnya untuk satu akun nanti kita install di drive C, untuk satu akun lagi kita install di drive D, kemudian yang lainnya E, F, dan selanjutnya gitu ya. Ini kenapa? Supaya kita nggak keseringan buka tutup apa akun, memang agak lama ya. Oke, ini sudah selesai untuk installnya platform NT4-nya. Biasanya langsung diarahkan ke website MQL 5. Ini bisa diabaikan karena ini hanya informasi-informasi tentang MetaCode ya, tentang apa namanya tentang forum penjualan indikator, sinyal-sinyal atau pekerjaan freelance. Kita ada nanti dengan menggunakan MQL 5 ini kita ada memungkinkan seandainya kita mempunyai keahlian khusus tentang pembuatan indikator, export advisor, ini menggunakan aplikasi ini, website ini ya. Tapi kita tujuannya kali ini tidak untuk membuat indikator, hanya untuk menginstal platform, maka ini kita abaikan. Kita lihat, nah ini sudah aktif nih untuk MetaTrader-nya ya. MetaTrader-nya, platformnya ini sudah terinstall. Ini kita cancel dulu ya, kita cancel, kita tutup ini ya, kita bersihkan, nggak perlu. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah login akun trading. Jadi ini login to trade account ya. Jadi kita harus punya akun
boleh akun real atau akun demo, tidak masalah. Jadi intinya kita belajar menggunakan MetaTrader 4. Tapi saran saya untuk teknik baru yang sama sekali kita masih belajar, sama sekali kita belum paham, sebaiknya kita latihan dulu dengan akun demo. Oke, kita kembali lagi ke personal area. Ini kita masuk, karena kita sudah punya personal area. Kita masuk ke personal area. Oke. Nah, pertama kali yang kita lakukan, kalau kita belum punya rekening, belum punya akun trading, maka kita klik tanda plus ini. Oke, buka akun. Nah, kita pilih. Kalau kita ingin trading dengan akun real, ya kita pilih yang real. Kalau demo, kita pakai demo. Nah, kita pakai demo dulu ya. Kita pakai demo. Oke. Sekarang kita mencoba menggunakan demo. Misalnya nih, kita nanti akan pakai sementara untuk latihan ini akun realnya adalah Sen, maka kita coba buka akun demo Sen. Jadi belajar di Sen dulu. Nanti kalau sudah kita mempunyai wawasan tentang trading, kita bisa membuat akun standar yang mungkin saya sarankan kita buka demo standarnya dulu. Jadi kita bikin demo Sen-nya dulu ya, buka akun Sen. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena saya mengedukasinya adalah MetaTrader 4, maka kita pilih MetaTrader 4. Mata uang USD, saldo awal kita sesuaikan nanti seandainya kita mau trading real. Ya. Ini saldo awalnya adalah saldo awal dalam bentuk US dollar ya. Walaupun sen, tetapi kita menghitungnya dolar dulu. Dolar penuh. Jadi misalnya nanti saya isi 1 dolar, nanti di akun tradingnya akan menjadi 100 dolar. 100 angkanya. Kalau saya kasih 10, berarti angka di akun trading nanti akan jadi 1000 dikalikan 100 ya, seperti itu. Nah, karena kita nanti belajarnya untuk trading ini misalnya menggunakan akun real adalah supaya kita mengantisipasi masalah ya, agar kita tidak sampai mengalami kerugian yang besar dalam belajar trading forex ini. Sebaiknya kita kasih saldo yang sedikit dulu aja. Misalnya kita kasih 10 dolar. Kalau 10 dolar kita kurskan ke rupiah, kita akan deposit sekitar 140.000 lebih lah ya, 140.000 sekian. Ya, itu kan kalaupun itu nanti ada kerugian sampai saldo kita habis, yaitu risiko kita tanggung itu tidak terlalu besar ya. Nanti kalau misalnya sudah ekspor, silahkan mau diisi, mau trading dengan 1.000 dolar, 2.000 dolar, 5.000, tidak masalah ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan masukkan ke saldo awal adalah 10 dolar. Kemudian leverage-nya adalah daya ungkit. Jadi ini nanti berkaitan dengan margin. Jadi setiap open posisi nanti akan ada margin yang harus kita sisihkan, tidak ditradingkan. Jadi itu akan mengurangi balance kita. Jadi nanti yang untuk trading, untuk menahan floating minus terutama ya, itu adalah balance yang sudah dikurangi dari margin. Nanti ada perhitungannya cara menghitung margin. Oke, kalau ini sudah dipilih leverage, sudah, kita klik buka akun. Kita tunggu sebentar. Oke, ini buka akunnya, ini
sudah dapat ya, kita dapat akun Demosen nomor ini, ya, Demosen MT4 10048109109. Oke, kita tinggal salin. Ini informasi ini hanya sekali yang memperlihatkan kata sandi MetaTrader. Jadi kalau bisa ini di screenshot ya. Kalau akun real, kalau demo sih tidak masalah. Kalau demo lupa tinggal bikin lagi, selesai. Kalau akun real repot nanti untuk minta kata sandi MetaTradernya. Ada beberapa proses ya. Jadi karena ini sudah aktif ya akun MetaTrader, platform MetaTrader-nya, kita tinggal pilih login to data, login to ini ya, akunnya ya. Sekarang kita masukkan, tinggal kita copy dulu aja, salin, kemudian masukkan ke sini, paste ya. Kemudian passwordnya kita juga salin dan masuk ke sini, paste. Nah, servernya karena kita pakai akun demo ya, ini servernya diketik ini FBS demo, atau nanti diketik ini IP server ya, IP server MetaTrader-nya. Kalau demo memang ini servernya ini angka servernya. Tapi biasanya kalau sudah ada biasanya sudah gampang di sini. Ini ada server real 1, 2, 3, 4 sampai 10, kemudian server yang demo. Oke, klik save account information, kemudian login. Kita tunggu sampai login. Cek dulu. Nah, sudah masuk. Oke. Nah, incoming mail. Kita tadi mendaftar akun Sen-nya adalah $10 ya. Ini yang balance tertera di sini 1000, maaf, 1000. Karena ini akun Sen, jadi ini dianggap $10 ini menjadi 1000 sen dolar. 1000 sen dolar ya. Di sini ada 3 item: balance, equity, free margin. Jadi selama kita belum trading, ini akan sama jumlahnya. Balance, equity, free margin akan sama ya. Kemudian ini masih kosong ya, dan ini juga kita belum isi apapun ya, masih murni ya, belum terisi apapun ya, file-file indikator. Nah, sekarang saya mau masukkan file customnya untuk trading dengan teknik yang saya punya. Oke, saya mau nanti akan trading dengan memakai ini. Saya akan trading dengan menggunakan teknik ini. Ya. Saya akan trading dengan metode namanya Rsisto. Rsisto ini adalah metode yang kami temukan ya. Jadi nanti akan trading dengan menggunakan indikator ini ya. Saya punya identity, kemudian menggunakan 3M Dynamic SNR, breakout panca. 3M nya ada
2, saya menggunakan file spread on chart indikator, kemudian candle time, indikator lainnya saya menggunakan RSI dan stokastik. Nah, ini yang menjadi dasar nama dari teknik saya, RSISTO. Jadi gabungan dari RSI dan stokastik. Ya, jadi identity ini, indikator identity adalah ini. Bisa menampilkan pair dan nama. Nama ini bisa jadi nama pengguna untuk identitas chart trading kita, ya, supaya nanti tidak bisa supaya tidak bisa video kita ini diambil orang lain, dipakai untuk kepentingan orang lain. Kemudian saya punya 3M Dynamic SNR. Jadi ini ada garis support dan resistan dinamik. Ini ada 2, saya menggunakan 2. Ini saya menggunakan periode 20, deviasinya 1,5, dan periode 20 deviasi 2,0. Kemudian breakout panca ini hanya untuk mengatur kapan kita trading. Saya menggunakan ini jam trading ya. Karena kita menggunakan server FBS ini ada di Rusia, itu selisih 4 jam. Jadi lebih dulu Indonesia. Kalau ini saya setting jam 7.00, berarti di Indonesia adalah jam 11 siang. Sementara untuk periode N-nya, jadi penutupan tradingnya, itu jam 19.00, berarti kita tutup trading di Indonesia jam 23.00. Box N-nya ini adalah default ya. Pembuatan kotaknya itu ini berakhir pada tanggal jam 23.00 atau jam 3 pagi. Kemudian ini box breakout. Ini hanya ketebalan garis ya. Ini box halo colornya itu menggunakan biru. Ini biru untuk box halo colornya. Kemudian box breakout color ini adalah ini garis ya. Garis kotak ini warnanya hijau. Box period color ini menggunakan orange. Saya belum tahu nih lokasinya di mana. Oke ya. Ini colornya default, visualisasi default. Ini default ya. Ini namanya indikator breakout panca ya. Sudah kita off. Kemudian ada lagi spread on chart. Ya, spread on chart ini untuk menampilkan berapa spread pair yang sedang kita tradingkan. Nah, ini saya menggunakan Euro USD ya. Spreadnya ini floating ya, antara 8,9, antara 7 sampai 10, 11. Ya, untuk FBS ini spreadnya adalah naik turun tergantung dari market ya. Kemudian kita menggunakan spread on chart. Jadi indikator ini akan memunculkan ini. Ya, saya menggunakan corner 1. 1 berarti upper right, berarti posisinya di sini. Kalau menggunakan 0 upper left, berarti nanti posisinya di sebelah kiri atas. Kalau menggunakan lower left, berarti akan di bawah kiri. Kalau menggunakan lower right, kode 3, berarti di sebelah kanan bawah. Ini saya pilih 1 supaya nanti munculnya di sini. 1 berarti upper right. Kemudian X margin itu adalah ini.
batas antara garis ini dengan ini informasi spread ini ya 20. Untuk Y margin itu adalah batas dari atas ke spread ya, ke sini, supaya kita bisa mengukur tidak bertumpukan dengan informasi yang lain. Kemudian fontnya silahkan mau pilih yang mana, ini tinggal ngisi aja ingin font apa, tapi kita pakai yang sering digunakan aja, Arial. Kemudian colornya kita bisa milih mau biru mau kuning, tapi disesuaikan aja supaya kelihatan jelas. Saya pakai putih. Kemudian size nya ini bisa mau berapa, misalnya mau dikasih 20 ya nanti akan membesar tuh. Kalau mau dikasih misalnya 10 mengecil. Nah, mengecil. Ya tergantung selera ya. Kalau saya kasih 15. Nah, supaya jelas saja. Oke. Kemudian FTMI candle time ya. Jadi ini adalah waktu yang menghitung time expired, time selesainya candle ini. Candle ini akan berakhir sekian menit, sekian detik. Jadi nanti akan berganti ke candle yang baru itu dalam waktu sekian. Jadi kita bisa mengancang-ancang nanti kira-kira kapan kita masuk ke market ya. Seperti itu biasanya menggunakan ini ancang-ancangnya. Kemudian RSI RSI saya menggunakan default 14 dan stokastiknya sama default juga 533. Yang perlu diperhatikan di di stokastik, untuk yang 0 yang paling atas saya pilih none, jadi nanti tidak tampil garisnya. Kemudian untuk yang 1 ini saya kasih warna, beda dengan, tentunya beda dengan RSI nya. Ini white-nya saya kasih, lebarnya garis kasih 2 supaya jelas saja. Kemudian kita oke. RSI nya saya pakai 14 ya. Colornya saya pakai ini hijau, ketebalan 2. Nah akhirnya nanti jadi semacam ini ya. Seperti itu cara settingnya. Nah untuk teman-teman yang mungkin, kalau untuk indikator defaultnya bawaannya MT4 ini mungkin RSI, stokastik ya, itu sudah ada di MT4 bawaan ya. Jadi indikator bawaannya sudah ada. Hanya mungkin 3M Dynamic SNR ini, kemudian FTMI Candle Time, Split on Chart sama Identity mungkin belum ada ya. Nah ini nanti bisa request ke saya, nanti akan saya kirim link untuk untuk mengambil ya. Nanti akan saya kasih link Google Drive saya untuk mengambil data itu, file-filenya itu. Jadi nanti akan saya beri file indikator dan file template ya, template rsisto TPI ya, TPL ini ya. Tinggal nanti diinstal di dalam ini, diinstal ke dalam MetaTrader 4-nya ini, nanti akan muncul otomatis di sini. Tinggal klik aja sudah nata sendiri, sampai teman-teman Anda tidak perlu men-setting satu persatu karena sudah tertata sendiri. Nah, bagaimana caranya men-setting file-file custom ini ke dalam aplikasi MT4 kita? Oke. Pertama, kita harus sudah punya, kita biasanya ya, pertama yang kita lakukan setelah mendapatkan file dari saya, nanti pertama yang harus
lakukan adalah taruh saya nanti kan dapatnya dari sini di download, ambil di sini, kemudian masukkan ke folder khusus file-file master indikator ya. Boleh dimasukkan di sini ya. Saya punya, masuk ke indikator. Nah, masukkan indikator MT4 misalnya ya. Kita paste di sini, nanti akan dapat filenya nanti berupa ini ya, berupa masih rar ya, masih di di ini, masih di, nanti akan dapat ini file berupa rar atau file zip. Nah, tinggal nanti diklik ya filenya, nanti ditekan ini extract here ya. Nah, setelah extract here nanti akan muncul folder ini. Folder file ya. Folder ini, folder yang tadi diekstrak ya. Nanti akan dapat file-file semacam ini misalnya, seperti itu ya. Saya bisa tunjukkan nanti. Biasanya saya akan kasih file ini. Saya biasanya pakai ini ya. Nah, masukkan ya filenya, template ya. Ini masuk ke sini aja. Setelah nanti di folder itu file-file yang harus dimasukkan. Untuk yang masuk ke folder template ya, ini adalah ini template. Jadi nanti ini rsisto ini ya, rsisto filenya itu masukkan ke folder template. Ini di open data folder ya, masuk ke file template, lalu nah ini template ya, ini taruh dulu template, di copy, masukkan ke, dipaste ke ini terminal. Nah, kita lihat tadi terminalnya itu nomornya berapa, itu kita bisa lihat, cek di sini open data folder. Nah, ini 112A misalnya gitu ya. Ini alamatnya di sini. Ya berarti tinggal klik sini aja di tempat kosong. Klik kanan, paste. Nah, ini ada permintaan untuk menimpa. Ya, kita timpa aja, replace. Oke. Berarti template-nya nanti sudah masuk sini, rsisto-nya. Nah, sekarang file berikutnya adalah indikator yang kita mau kita isi ya, indikator ini, folder indikator ini. Jadi kita buat lagi di sini MGL4 ya, kita bikin folder MGL4, nanti isinya biasanya kalau dari saya itu kalau nggak dapatnya file expert atau file indikator, masukkan file indikatornya ya, file indikatornya kita masukkan, yang kita butuhkan yang dari saya tadi masukkan ke sini ya. Kemudian kita copy MGL4 nya, copy,
kita pastekan di ini. Kita buka, kita paste. Nah, itu dia akan menimpa semua, menimpa file-file. Nah, kalau sudah pernah ada file itu tertimpa, ya tinggal klik replace. Oke. Nah, sampai di sini ini sudah selesai untuk pemasangan file indikator data template. Tutup Windows-nya, ya. Windows yang ada kita tutup. Sudah selesai. Kita kembali ke ini. Sebentar, saya dulu, Pak. Harusnya ini. Yang saya 9D15. Oke, nggak apa-apa. 9D15. Oke, saya akan kasih template dan MPL file. Copy. Saya paste di ini. Bisa dari sini langsung paste. Sambil berjalan, kita juga copy template. Kita masukkan 9D15 paste. Oke, kita replace. Kita replace, ada yang untuk tombol. Oke, sudah. Kita balik, kita sudah selesai nih. Sudah selesai. Kita kembali ke platform kita ya, yang baru lagi. Nah, kita cek di sini. Biasanya kalau ini belum ditutup, tidak ditutup terus dibuka ulang, ini nggak akan ini. Kita harus refresh dulu. Tinggal klik salah satu di indikator, klik refresh supaya dimunculkan di sini. Kemudian kita cek juga di ini. Nah, ini settingannya, ini sebaiknya taruh di sini, sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Yang untuk time frame di sebelah sini. Oke, ya. Sekarang kita cek dulu file identity sudah ada enggak. File identity ada, file identity. Kemudian 3M-nya masuk enggak? 3M dynamic ya, SNR ada. FDMI candle time ada, ya. Spread on chart ada. Oke. Sekarang kita klik ini untuk memunculkan satu form chart trading ya. Kita pilih bebas sih, mau apa pilih kita, tapi saya biasanya milih itu pair yang pair utama, karena biasanya pair utama ini spreadnya rendah. Saya pakai Euro USD ya. Ini bisa dipilih, di setting matang ya. Kemudian ini di save supaya nggak nempel di agak penjorok ke kiri. Oke, sudah. Ini tinggal kita lihat di sini. Ini kan, nah ternyata file template-nya sudah masuk. Tinggal klik aja di sini. Nah, selesai. Sudah terpasang otomatis di sini. Ini ada R-systemnya. R-systemnya ini stokastik, ini RSI, ini indikator breakout panca. Jadi ini kita trading di kotaan ini aja ya, di kotaan ini. Kemudian ini ada 3M dynamic SNR. Ini untuk TP dan
open posisi juga bisa. Jadi kita bisa untuk take profit atau OP atau open posisi. Ini ada dua. Misalnya ini menjadi TP, maka TP pertama adalah yang hijau, TP kedua adalah merah. Ya. Ini bisa dijadikan patokan untuk take profit. Kemudian ini juga bisa dijadikan untuk open posisi, tapi saran saya open posisinya itu sebaiknya di yang hijau. Karena kalau yang merah ini masih sering kadang-kadang kita open posisi di sini, ini harga kembali lagi ke atas. Misalnya kita mau sell di area sini, kadang-kadang setelah kita sell harga masih tetap melambung ke atas. Sama juga yang di bawah. Kita kalau open posisi buy itu ada di ini, di garis hijau, jangan di garis merah. Kalau merah ini masih rawan untuk breakout lagi ke lebih bawah. Ini breakout lagi lebih ke atas gitu. Nah, sedangkan ini breakout panca ini dia menggambarkan bahwa dia harga tertinggi hari ini di jam berapa? Jam 11 sampai jam 23 waktu Indonesia bagian barat ini, high low-nya itu ini. Kalau ini biasanya ini juga bisa jadi untuk open posisi. Jadi posisi sekarang ini nanti kalau sudah tertutup sudah selesai ya, sudah selesai jam 23. Kalau ini harga break melewati dari harga high ini, dia akan kecenderungannya harganya akan naik. Kalau jam 23 nanti selesainya di bawahnya saat ini low, maka dia kecenderungannya harga akan turun. Tapi itu nanti setting breakout panca, nanti di video berikutnya kita akan ulas tersendiri ya. Untuk trading dengan breakout panca, kita bisa memanfaatkan ini, tidak nunggu di sini, tapi supaya kita ada kesempatan untuk mendapatkan profit hari ini. Jadi nanti ada itu nanti video berikutnya nanti akan saya buatkan. Sekarang kita edukasi kita hanya cara memasang platform trading MetaTrader 4 dan memasang file-file indikator, template dan exportnya. Kemudian bagaimana caranya membuat platform tradingnya, bagaimana membuat rekeningnya, ini sudah kita jelaskan di dalam video ini. Untuk selanjutnya nanti akan saya ulas untuk video berikutnya, itu adalah trading dengan menggunakan metode teknik Ersisto ini ya. Nantikan video saya ke depan. Untuk video ini saya cukupkan materinya untuk menginstall platform MT4 di Windows ya. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada tulisan perkataan yang kurang berkenan di para pemirsa. Demikian dari saya. Selamat malam, happy trading.